Apa kabar sahabat seiman? Selamat datang di Infus Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan kepada Nabi Muhammad atas nabi-nabi yang lainnya dan atas penghuni langit. Hadis riwayat Ad-Darimi. Allah Ta'ala memberikan Rasulullah derajat yang paling tinggi di surga kelak. Apapun yang diminta Rasulullah pasti akan dikabulkan Allah. Barang siapa yang memohon kepadaku Allah wasilah, maka pasti mendapatkan syafaat dariku, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim. Keistimewaan Rasulullah tidak hanya ketika beliau berada di dunia, seperti menjadi rahmat bagi semesta alam. Dihalalkan harta rampasan perang baginya dan pengikutnya, menjadi penutup para nabi dan lainnya, namun juga saat di akhirat kelak. Sahabat seiman, lalu apa keistimewaan Nabi Muhammad dari nabi yang lain? Keistimewaan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi penutup zaman layak untuk diketahui. Tak hanya dikaruniai mukjizat yang agung, beliau juga diberi banyak keistimewaan yang menjadi kekhususan beliau dari manusia pada umumnya. Sahabat seiman, simak video ini hingga akhir. Berikut 10 keistimewaan Nabi Muhammad SAW yang sangat menakjubkan. Pertama, Nabi SAW tidak pernah mengalami mimpi basah atau ihtilam. Manusia pada umumnya saat mencapai usia balik, ia akan mengalami tanda-tanda pubertas. Bagi laki-laki, pubertas ditandai salah satunya dengan mengalami mimpi basah. Rasulullah tidak pernah mengalaminya. Kedua, tidak ada bayangan yang tampak dari tubuh beliau. Keistimewaan Rasulullah SAW yang kedua adalah tidak memiliki bayangan. Sebab Rasulullah SAW adalah cahaya. Cahaya tidak akan mengeluarkan bayangan jika tersorot oleh cahaya lain. Di bawah terik matahari tidak tampak bayangan Nabi. Meski di bawah cahaya terang matahari, tubuh beliau tidak ada bayangannya. Ketiga, tubuh Nabi SAW tidak pernah dihinggapi lalat. Sahabat seiman, lalat adalah binatang yang suka hinggap di tempat yang kumuh dan kotor. Sedangkan tubuh mulia Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya tubuh manusia. Tak akan pernah berani lalat yang kotor singgah pada badan yang api neraka haram menyentuhnya. Tubuh yang dilindungi oleh segenap kaum muslimin dalam setiap peperangan, supaya tak sedikit pun tergores pedang musuh. Keempat, mata Nabi Muhammad SAW walaupun tertidur, tetapi hati beliau tidak pernah tidur. Lalu apa yang dimaksud dengan mata tertidur, tetapi hati tetap terjaga? Hati Nabi tetap terjaga, walau kedua kelopak mata mulia terpejam. Umumnya orang yang dalam kondisi tidur, ia akan berada dalam alam bawah sadar, tidak merasakan apa yang terjadi di sekelilingnya, bahkan beberapa kasus sampai sulit dibangunkan. Sedangkan Nabi Muhammad tetap terjaga hatinya meski dalam kondisi tidur. Sahabat seiman, berikut yang kelima, keistimewaan Nabi Muhammad SAW, yaitu beliau tidak pernah menguap. Rasulullah SAW tidak pernah menguap. Padahal diketahui, menguap merupakan hal yang biasa. Jika seseorang sudah mulai kelelahan dan merasa mengantuk, ia akan mengeluarkan suara lirih.
kadang menguap dibuat menjadi nyaring. Seorang muslim dianjurkan untuk menutup mulutnya ketika menguap, untuk menjaga kesopanan di depan orang lain, dan supaya tidak dimasuki setan atau jin. Sedangkan Nabi tidak pernah menguap selama hidup beliau. Sahabat seiman, mari bersama syiarkan Islam dan jadilah subscriber channel ini. Jika video ini bermanfaat, kabarkan kepada temanmu. Jika video ini tidak bermanfaat, kabarkan kepadaku. Keenam, keistimewaan Nabi SAW yang Allah berikan, yaitu saat beliau dilahirkan dalam keadaan telah dikhitan. Khitan merupakan sebuah kewajiban bagi laki-laki. Nabi Muhammad adalah sosok spesial yang lahir dalam keadaan sudah dikhitan. Khasiat dan hikmah di balik khitan berupa kesehatan dan terbebas dari kotoran. Ketujuh, jika Nabi SAW mendekati hewan, maka hewan tersebut tidak lari, tidak memberontak, atau menjadi liar. Hewan-hewan tersebut tunduk pada beliau. Sahabat seiman, semua binatang tunduk dan patuh kepada Nabi. Jika manusia masih butuh bantuan pawang untuk mengendalikan ular dan makhluk berbisa lainnya. Beda halnya dengan Rasulullah SAW, semua hewan tunduk padanya. Bukankah beliau diutus untuk sekalian alam? Tak hanya manusia dan jin, melainkan hewan dan tumbuhan, serta semua yang terkandung di alam. Maka Rasulullah sangat kecewa manakala ada dari sahabat Nabi yang memberikan beban kepada hewan tunggangan melebihi kemampuan si hewan. Dari sahabat Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah masuk pada suatu kebun dari kebun-kebun milik orang Ansar untuk suatu keperluan. Tiba-tiba di sana ada seekor unta. Ketika unta itu melihat Nabi SAW, maka unta itu datang dan duduk di sisi beliau dalam keadaan berlinang air matanya. Nabi SAW bertanya, "Siapa pemilik unta ini?" Maka datanglah pemiliknya, seorang pemuda dari Ansar. Nabi SAW bersabda, "Tidakkah kamu takut kepada Allah dalam memperlakukan binatang ini yang Allah menjadikanmu memilikinya? Sesungguhnya unta ini mengeluh kepadaku bahwa kamu melatihkannya dengan banyak bekerja." Hadis riwayat Abu Daud. Kedelapan, bila Nabi SAW duduk bersebelahan dengan orang di sampingnya, beliau selalu tampak lebih tinggi. Sahabat seiman, kedua punduk Nabi unggul saat duduk bersama sahabat lain. Nabi duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan para sahabat. Keistimewaan beliau saat duduk, pundak beliau lebih unggul dibandingkan sahabat lain. Hal ini tentu bukan tanda kesombongan, tetapi tanda kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau. Kesembilan, Nabi SAW bisa melihat apa yang ada di belakangnya sebagaimana melihat apa yang ada di depannya. Sama saja antara Nabi melihat ke depan maupun ke belakang. Berbeda dengan manusia pada umumnya yang harus menoleh dan memutar badan untuk bisa melihat ke arah belakang. Nabi Muhammad bisa melihat yang ada di belakang beliau ketika sedang menghadap ke depan. Kesepuluh, air seni beliau tidak berbekas di tanah karena bumi menelan apa yang keluar dari diri beliau. Sahabat seiman, begitu Allah menjaga kemuliaan dan kesucian Rasulullah SAW hingga air seni beliau atau air kencing beliau tidak berbekas. Konon orang Arab zaman dahulu buang air kecil di padang pasir dengan tabir yang menutupi sekelilingnya. Lumrahnya, saat ada air yang jatuh ke tanah, akan ada bekas basah. Namun tidak dengan air seni Nabi Muhammad. Ia hilang sekejap mata dan tak berbekas. Sahabat seiman, demikianlah keistimewaan yang Allah karuniakan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai manusia pilihan. Meskipun dikarunia banyak keistimewaan oleh Allah, Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyombongkan diri. Hidup beliau didedikasikan untuk berdakwah di jalan Allah, memiliki sifat penyantun
penuh kasih sayang, dan membantu orang-orang lemah. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Demikian yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.